Di episode kemarin kita sudah tahu kalau ada upacara penyambutan murid tahun kedua. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke ceritanya. Kita dilihatkan dengan Louis tiba-tiba menyenggol minuman milik seniornya, dan setelah itu senior itu pun marah dan lalu memukul Louis. Louis pun sampai terlempar terbentur sebuah meja di sana. Senior di sana masih marah karena pukulannya ditahan oleh Louis. Senior itu merasa ternyata rumor kalau Louis itu murid terbaik di tahun ini itu benar, dan di sana Louis merasa kalau pukulan dari seniornya itu tidak begitu cepat, tapi pukulan itu terasa berat, dan Louis merasa tidak bisa menghalangi pukulan dari senior itu sepenuhnya. Senior itu meminta Louis mengganti rugi sebesar 100.000 wils. Dengan tiba-tiba di sana, Lucia marah-marah pada pria senior di sana, karena pria senior itu memeras Louis anak baru di akademi. Dian di sana juga berkata, kalau pria senior itu membuat keributan, dia akan didiskualifikasi. Ternyata pria senior itu bernama Theodelon, dan Dian merasa kalau menurut Todlon Louis disuruh membayar 100.000 wils, berarti Todlon juga harus membayar Dian 100.000 wils juga, karena dia telah mengotori baju milik Dian. Dan setelah itu, Todlon tidak mau memperpanjang masalah dan lalu pergi meninggalkan Louis. Louis di sana berterima kasih pada Dian dan Lucia. Di sana Lucia berkata pada Louis, "Apakah kamu adalah wakil murid tahun pertama?" Di sana Louis menjawab iya, dan lalu memperkenalkan dirinya pada Dian dan Lucia. Lucia dan Dian juga memperkenalkan dirinya masing-masing. Di sana Lucia berkata pada Louis, "Kalau Louis sial sekali karena dapat masalah di awal tahun." Dan Louis juga diberitahu kalau Todlon adalah orang teratas di Fakultas Kesatria. Di sana Vivian tiba-tiba mau pamit pergi. Ternyata Vivian pamit pergi karena Andreas sebentar lagi akan bertanding. Dengan tiba-tiba Louis menyapa Vivian dan mau berjabat tangan dengan Vivian. Akan tetapi Vivian tidak menghiraukan sapaan dari Louis. Dan setelah itu semua orang di sana pun setuju untuk melihat pertandingan Andreas. Kita beralih di arena pertandingan. Di sana Louis, Vivian, Lucia dan Dian sudah berada di bangku penonton. Dan pada akhirnya pertandingan Andreas pun akan segera dimulai. Ternyata yang menjadi lawan Andreas adalah Todlon. Di sana Todlon berkata pada Andreas, "Kamu orangnya yang berpura-pura menjadi seorang ahli pedang, meski dari fakultas sihir." Di sana Andreas menjawab, "Aku tidak berpura-pura. Itu terserah kamu berprasangka seperti itu." Dan setelah itu, Todlon pun langsung melesat menyerang Andreas. Kita beralih di sisi Lucia. Dia berkata pada Dian, "Apakah Dian tahu kalau setelah turnamen akan ada pertemuan dengan Akademi Milko? Dan Akademi Milko meminta murid dengan nilai akademik yang tinggi untuk ikut, dan Dian di sana terpaksa harus ikut." Ternyata Dian terpaksa ikut karena ayahnya yang menyuruh. Dian juga berkata kalau Vivian juga bisa bergabung karena Vivian telah mengalahkan senior Aaron. Kita kembali di sisi pertarungan Andreas dan Todlon. Di sana Todlon terus-menerus menyerang Andreas. Akan tetapi serangannya tidak ada satupun yang mengenai Andreas. Dengan tiba-tiba Todlon berhenti sejenak. Ternyata dia menyiapkan sebuah teknik yang lain untuk menyerang Andreas. Dengan tiba-tiba Todlon menghilang dan Todlon sudah berada di tempat Andreas. Tetapi untungnya Andreas masih bisa menghindari serangan Todlon. Tetapi Todlon di sana terus-menerus masih menyerang Andreas. Di sisi Louis, dia menyadari kalau gerakan itu dia pernah melihatnya. Di sana Vivian berkata, "Pasti yang menang adalah Tuan Perry." Di sisi Todlon, dia mau menyerang Andreas, dan di sana Andreas menghindarinya. Dengan tiba-tiba Andrian langsung membenturkan kepala Todlon ke arena, sampai membuat arena di sana hancur, dan semua penonton di sana terkejut melihat kejadian tersebut. Di sana Andreas berkata, "Aku tidak perlu menggunakan pedang atau sihir untuk orang sepertimu."
dan Andreas pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Di sana Louis terkejut karena Andreas mengalahkan murid terbaik Fakultas Kesatria hanya dengan tangannya. Dan dia bertanya-tanya, siapakah Andreas itu sebenarnya? Di sana Dian juga terkejut karena seorang necromancer bisa menggunakan mana seorang kesatria untuk menguatkan tubuh. Dan di sana juga ada Alven yang menonton. Di sana Alven berkata, "Aku tidak percaya dia akan menggunakannya di sini. Jadi dia tidak perlu menyembunyikannya lagi." Di sana Andreas pun turun dari arena dan setelah itu Andreas masuk ke lorong. Ternyata di sana sudah ada teman-temannya yang menunggu Andreas. Di sana Lucia berkata, "Senyor, pertandinganmu tadi hebat sekali." Di sana Andreas bertanya-tanya, kenapa semuanya berada di sini? Dan Andreas juga melihat kalau ada Louis berada di sana. Dan setelah itu Louis memperkenalkan dirinya pada Andreas. Andreas juga memperkenalkan dirinya. Di sana Andreas merasa terharu karena melihat karakter utama yang pertama kali dia mainkan di game Dosa Kematian ada di sana. Dan di sana Andreas merasa gugup. Di sana Dian bertanya pada Andreas kalau dia tadi terkejut karena dia tidak tahu kalau Andreas bisa menggunakan aura. Dan Dian di sana bertanya pada Andreas, "Kamu sebelumnya tidak mempelajari teknik berpedang karena kamu tidak tahu kalau kamu punya kemampuan spesial kan? Apa karena itu kamu berlatih menggunakan pedang akhir-akhir ini?" Andreas di sana merasa kalau Dian sedang menganalisis semua yang Andreas lakukan. Di sana Louis juga bertanya pada Andreas, bagaimana Andreas bisa bergerak seperti itu, padahal dia belum lama latihan dengan pedang. Di sana Louis merasa kalau Andreas punya metode khusus untuk latihan yang tidak diajarkan oleh akademi. Di sana Andreas berpikir kalau Louis tidak sungkan meski mereka baru pertama kali bertemu. Dan Andreas merasa kalau kemampuan luar biasa untuk belajar itulah yang mendorong pertumbuhan Louis. Dan Andreas merasa kalau dia masih belum bisa meniru gerakan masternya yang secepat kilat. Andreas di sana berkata pada Louis, kalau dirinya hanya menggunakan aura untuk menguatkan tubuhnya. Di sana Andreas merasa kalau setelah Hosan pergi, satu-satunya murid yang Desran angkat adalah Andreas. Dan untuk Louis, Desran hanya memberikan sedikit latihan karena dia tertarik pada bakatnya. Mungkin karena itu Louis belum tahu cara mengendalikan aura milik Master Desran. Di sana Louis meminta Andreas untuk menunjukkan satu kali lagi aura milik Andreas untuk dirinya sendiri. Di sana Andreas menolak karena dia sibuk bertanding. Jadi Andreas akan memberitahu Louis kalau punya waktu luang. Di sana Louis berterima kasih pada Andreas. Andreas di sana bergumam, "Aku ingin mengajarinya, tapi itu tidak bisa dilakukan hanya dalam 1 atau 2 hari. Dan lagi pula, dia akan tumbuh tanpa perlu bantuan orang lain." Di sana Lucia berkata pada Andreas, "Kamu jahat senior, kita menghabiskan waktu lebih dari setengah tahun meneliti ramuan dan kamu tidak mengatakan apa-apa padaku soal itu." Di sana Andreas meminta maaf karena waktu itu Andreas tidak ingin menarik perhatian siapapun. Dan lalu Lucia bertanya pada Andreas, kenapa sekarang Andreas melakukan hal yang mencolok? Andreas memperlihatkan kekuatannya karena ingin bergabung dengan pertemuan Akademi Milko dan Andreas merasa sulit kalau hanya menggunakan sihir. Di sana Andreas berpikir kalau pertemuan dengan Akademi Milko adalah event yang belum pernah Andreas lihat di dalam game. Ternyata ada seseorang yang Andreas mau temui di pertemuan tersebut. Itu adalah karakter yang bisa dimainkan yang bernama Violga. Dan setelah itu, Dian melihat jadwal pertandingan. Di sana Lucia berkata, kalau kalian terus menang, Senior Vivian dan Dian nanti akan saling berhadapan saat sampai di posisi 4 teratas. Dan siapapun yang menang akan melawan Andreas di final. Setelah itu, Dian mempercayai dirinya kalau dirinya pasti menang. Di sana juga ada Vivian dan Andreas tidak mau kalah di pertandingan tersebut. 5 hari pun telah berlalu. Kita telah dilihatkan di putaran final yang mempertemukan Dian dan Andreas. Ternyata
pertarungan antara Dian dan Vivian dimenangkan oleh Dian. Di sana Andreas dan Dian pun memasuki arena. Di sana Dian berkata pada Andreas, kalau dia tidak akan memberikan gelar juara itu jatuh pada Andreas. Andreas di sana menjawab, kalau begitu Dian harus mengeluarkan semua kekuatannya. Setelah itu pertarungan pun dimulai. Di sana Dian sudah bersiap dengan sihir apinya. Dan di sisi Andreas di sana bersiap mau menyerang. Setelah itu Andreas pun langsung melesat ke arah Dian. Dan Dian pun melemparkan bola api itu ke arah Andreas. Akan tetapi, semua bola api milik Dian masih bisa dihindari oleh Andreas. Di sana, Dian pun melemparkan kembali bola api itu ke arah Andreas. Di sana Andreas langsung memotong bola api itu menjadi dua, dan setelah itu Andreas langsung menyerang Dian. Tetapi Dian langsung menghilang dari tempat tersebut dan sudah berada di belakang Andreas. Di sana Andreas berkata, ini menarik. Setelah itu Dian menyiapkan kembali sihirnya, dan sihir itu berbeda dari yang tadi. Sihir itu berbentuk seperti tombak. Di saat Andreas mau menyerang, dengan tiba-tiba di atas Andreas ada serangan dari Dian, dan serangan itu pun langsung membuat ledakan yang cukup besar di tempat tersebut. Tetapi untungnya Andreas masih bisa menghindarinya. Di sana Andreas bergumam, kalau aku tidak melindungi tubuhku dengan mana, itu pasti akan jadi masalah. Menggunakan sihir spesial sudah cukup sulit, dan tidak aku sangka dia akan menggabungkan dengan sihir serangan. Di sisi Dian, dia juga bergumam, dia bisa bertahan setelah aku menggunakan tombak api yang aku teleport padanya. Apa benar dia itu manusia? Di sana para penonton mulai tegang melihat pertarungan antara Dian dan Andreas. Kalian penasaran siapakah yang akan memenangkan pertarungan antara Dian dan Andreas? Jadi jangan lewatkan di episode yang selanjutnya.